Kalian tadi melakukan pemeriksaan dalam begini kan? Masuk, ya toh? Kalau kita mau melakukan pevhimetri, ini tanganmu ini harus nempel di sini, di kubis bagian atas ya, ke sini. Jangan kamu mau tuh ke situ, nggak boleh, nggak bisa. Paginya, tunggunya tuh ke situ, akan bisa ke sini. Oh sakit loh, kesakitan pasiennya. Jadi kamu ke bawah mencari, ya, makanya melintangnya itu sampai laboratorium. Sampai batas mana dok? Sampai batas mana? Sampai, ya ini sampai batas sini, masuknya itu sampai sini, mentok. Nah, sampai sini. Terus terminologinya, hasil pemeriksaannya apa? Gimana? Terminologinya itu kalau hasil pemeriksaan itu gimana? Kalau semua masuk ini masuk, terus apa? Sebutnya? Oh, tidak teraba. Oke. Kalau tidak teraba, baru terus diapain? Ukur. Iya. Oh. Terus lebih dari ukuran itu, jadi nggak spesifik dong. Makanya keliru deh. Terminologi itu keliru. Kalau kamu mengatakan surat masuk promontorium tidak teraba, ya sudah. Berarti kalau tidak teraba berarti ukurannya luas, ya kan? Nah, kamu tahu jarimu berapa? Misalnya 12 cm. Berarti sudah. Kalau tidak teraba berarti sudah di atas. 12. Yang berapa sih normalnya konjugata diagonalis? Kalau tidak teraba, ada yang jarinya kecil nggak? Masalah kalau jari gitu kan masa juga tidak teraba sudah, ya kan? Tapi yang masalah itu kalau jarinya panjang, bisa nggak teraba? Bisa nggak teraba? Kalau jarinya itu panjang, kalau panjang baru. Nah, kalau udah promontorium teraba baru diukur. Maksudnya pendek. Nah kalau memang panggung itu sempit, jarimu yang normal aja, pasti kalau bisa teraba. Kalau teraba baru diukur. Kalau tidak teraba jangan diukur lagi sudah. Ini kelirunya di situ. Nah, diukur. Ini gini, jarimu normalnya berapa sih kita? Ada kayaknya 13 cm jari kita. Kecuali jarinya tuh panjang, baru kamu harus mengukur. Kalau jari 13 atau 15 cm lah. Ya kan? Kalau 15 cm plok. 15 cm jarimu lalu teraba, baru kamu misalkan ini jaraknya itu 15 cm, berarti mentok kan? Kamu ukur ini 15. Teraba kan 15. Ya kan? Atau bisa teraba tapi di sini 14. Teraba 10. Ya kan? Bisa kan? Kalau kita yang normal, ini berapa jaraknya? 12. Nah, oke. Kalau 12, kalau berarti tidak teraba baru diukur 12 gitu kan? Jangan kalian lakukan gitu kan? Tidak teraba lalu ukur 12. 12 lebih dari 12 itu laporannya. Lalu laporannya kan kamu kurang 1,5 lah. Lebih dari Artinya kalau sudah tidak teraba sudah selesai. Ya sudah. Kalau jarimu 12. Berarti ukur duluan. Nah, Berarti ukur duluan dok lah 12 masuk. Iya, mestinya ukur duluan jarimu itu berapa. Jadi kamu tahu kalau udah teraba, oh itu normal ini. Tapi kalau jarimu kecil, nah itu pasti sudah jarimu kecil terus jarimu kecil. Ini gimana dok ngukurnya? Hah? Ngukurnya? Misalkan 10 cm Ya dok. sudah dulunya kan tidak teraba juga kan? Ya, tapi kan Apa? siapa tahu 2 cm lagi nyampe gitu dok. Oh 2 cm. Biasanya berapa? Jarinya berapa? 10. Adakah yang jari itu 10? Akan ada kan dok? Coba. Kalau ada memang jarinya 10, mohon maaf saja berarti itu salah penerimaan fakultas kedokterannya. Adakah yang jarinya 8 cm? Jadi sekali lagi, kalau sampainya teraba, itu juga tidak teraba berarti normalnya kita tuh di atas 2 cm lah. Kecuali jarinya panjang, misal panjang jarinya itu 15 cm, mentok dia teraba baru diukur. Oh, kan bisa 15, bisa 14, bisa 12, bisa 13. Nah, baru diukur ini menyentuh. Yang jemaah satu kalau dia menyentuh. Kalau itu baru tulis promontorium teraba. Lalu diukur berapa senti antara jarak promontorium ke
Nah, konjugata diagonalisnya berapa? Lalu ditulis, misalkan teraba, lalu jarak konjugata diagonalisnya 13 cm. Berarti konjugata obstetrikanya 12 dan normal ada. Normal. Itu interpretasinya. Ya kan? Itu interpretasinya. Kalau tidak teraba, ya sudah. Itu jari kita normal 12 cm, berarti ya sudah di atas 10. 10,5 kan? Izin dok, kan tapi di checklist ini kan meriksa dulu, terus baru diukur. Nah itu. Jadi kayak apa tuh dok? Nah, itu tadi saya bilang. Ini Belum direvisi. Jadi nanti osnya direvisi lah dok. Mestinya, ikuti atuh aja. Karena saya itu mau reasonnya tuh, nah. Supaya jangan keliru. Karena pas di klinis itu mana ada teraba. Kalau sampai jari kita normal teraba, nah itu ya harus diukur. Makanya nomor 1 teraba atau tidak. Kalau tidak teraba selesai. Kalau teraba, baru misalnya jarimu 12 cm teraba, baru kamu ukur, baru kamu bisa menentukan konjugata obstetrikanya. Ya kan gitu toh? Misalnya 12, berarti kurang 1,5, berarti 10,5. Ya kan? Kalau 10,5 normal enggak? Normal. Masih normal. Berapa normalnya obstetrika? Lebih dari 10. Yang lebih itu dong, lebih dari 10. Berarti kan 10 cm normalnya. Lebih dari 10, 15 normalnya lah. Oh, ada rentang 13, 13,5. Aduh, Maksudnya obstetrika itu 10 cm itu yang minimal. iya minimal. Nah, itu kan. Ini dari sama dengan ya? Minimal. Minimal udah minimal. Di Jadi atas. karena ada kriteria luas panggul nanti. Luas panggul itu ada namanya panggul sempit absolut. Ada panggul sempit relatif. Kalau panggul sempit absolut, konjugata obstetrikanya di bawah 8 cm. Itu absolut. Jadi itu tidak boleh persalinan pervagina. Absolut di bawah 8 cm. 8 ke atas itu namanya panggul sempit relatif. Sampai 10 cm. Di atas 10 udah normal. Jadi namanya PSR, panggul sempit relatif dan panggul sempit absolut. Kalau panggul sempit absolut 8 cm obstetrika obstetrikanya. Konjugata obstetrikanya di bawah 8 itu sudah absolut. Kalau 8 sampai 9 itu namanya panggul sempit. Panggul sempit relatif berat. Kalau 9 sampai 10 panggul sempit relatif sedang. Sedangkan di atas 10 sampai 11 panggul sempit relatif PSR. Itu PSR, ada lagi PSRR, PSR. Apalagi sih? Ringan, PRSR, medium. Ya Allah. Nah, panggul sempit ringan, relatif ringan, PSRR. Panggul sempit relatif sedang, PSRS. Panggul sempit relatif Berat. B. berat. Ya, kalau sudah di bawah 8 cm absolut. Kalau masih di bawah 11 cm ya, jadi saya tadi mengatakan 11 ya, bukan 10. Jadi normal itu 11 obstetrika. Kalau di bawah 11 cm itu masih relatif. Kalau di atas 11 normal. Paham ya? Itu makanya kenapa saya ngerti begitu. Kalau sudah teraba, kalau sudah 12 cm jari kita rata-rata tidak teraba, berarti sudah di atas 11 cm berarti Normal. paham? Kalau teraba jarinya panjang harus ukur, ya kan? Nah, kalau panjang, kalau jarinya normal kayak kita ya rata-rata lah 12-13 cm. Ya, promontorium itu biasanya di atas 13 cm. Oke, paham? Ya. Sudah. Terus kalian tadi menilainya apa ya? Oh, kalian menilainya dari bawah ya. Jadi kalian menilainya dari pintu bawah panggul. Mestinya kalau kita menilai tadi kan kita pintu atas panggul. Kalau kamu pintu bawah panggul, kalau saya sebaiknya dari pintu atas panggul dulu. Evaluasinya baru ke pintu bawah. Jadi jangan kamu sakrumnya melengkung. Iya. Iya kan? Iya. Padahal itu dari sakrum menonjol. Ya kan? Atau oksigius menonjol. Ini saya tuliskan ya sebenarnya. Referensi itu yang itu satu. Nanti ini ya, yang itu selain konjugata
nilai konjugata obstetrika kan berapa senti kan, dan diperoleh dari konjugata diagonalis. Ya kan, ini yang kita ukur kan, ini nanti konjugata diagonalis kurang 1,5 itu sama dengan konjugata obstetrika. Nah, itu sudah, itu yang untuk pintu atasnya. Terus nanti sebenarnya pintu atas panggul kita nilai linea innominata. Innominata. Ini nanti bertangan itu nanti 2/3, lebih dari 2/3 atau kurang dari 2/3. Terus sakrum ya, cekung atau mendatar. Mana sih cemung? Sakrum tuh pasti Normalnya makan normalnya begini toh, Cekung. Kalau dicembung maksudnya begini. Jadi kan mungkin cembung berarti cuma dia lebih sebenarnya lebih kurang cekungnya, ya lebih mendatar, dia mendatar. Ya, terus nanti spina, isialika, nonjol. Ini tidak. Tajam atau kan bukan? Nanti Oh. menonjol atau tidak. Oh. Menonjol dulu. Nanti apa tuh kriteria menonjol? Terus spina, hapus pubis. Ya, lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Ya, kemudian distansia intertuberosum lebih dari 1 kepal, kurang dari 1 kepal. Kepalanya antara ini kurang. Kemudian sakrum sudah ya. Sebenarnya ini ya. Ini panggul urutannya tuh, saya ingin melakukan urutannya aja. Sakrum tuh dari atas nilainya. Spina tengah, terus bawah nih, di bawah nih. Oskopsikis. Menonjol. Tidak. Ya, ini sebenarnya ukuran pelvimetri itu selain ini. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Dr. Alfi bahwa sebenarnya kalau disebut kita pelvimetri ini di dunia itu apa sih pelvimetri kan? Pelvimetri itu kalau pelvimetri mestinya ini lengkap. Tapi yang judulnya itu kemarin itu sudah kadung dibikin pelvimetri. Sebenarnya kalau merambah sakrumnya, baru merambah spina isialika, baru mengukur hapus pubis, distansi intertuberosum. Ini dulu baru distansi intertuberosum terakhir ya. Nah, jadi nomor 1 ya kita lihat kan mau masuk, nah ukur ganteng, momentorium tidak teraba, saya sudah. Baru setelah momentorium teraba ya, ini nomor 2 ini nih, jari mutu masuk ke sini, ambalah tepi belakang simfisis bagian superior. Ya. Nah, teraba. Nah, nanti kamu cari namanya pecten osis pubis. Pecten osis pubis itu di tepi sekitar ya 2 cm lah dari tengahnya simfisis itu, pada apa namanya sini? Sambungan simfisis ini apa namanya? Sinostosis apa? Sinkondrosis. Ya. Nah, terakhir sini ada tonjolan sedikit namanya pecten osis pubis. Dari pecten osis pubis jarimu itu terus ini begini toh, nah begini. Jarimu itu terus susuri, itulah kamu susuri ini linea innominata. Ini dari pecten osis pubis ke sini itu linea innominata. Ya, kalau jarimu itu belum ya sudah setengah dari lingkaran ini lepas sudah, itu berarti linea innominata teraba kurang dari 2/3. Kalau setengah aja, kalau meraba 2/3, kalau bisa 2/3, ini kan sini kan sampai sini sampai ke pulmontorium bagi 3, 1, 3. Kalau kamu bisa sampai ke kalau 2/3 itu berarti kan sudah di belakang linea transversal kan? Ya kan? Kalau kamu bisa meraba situ, kamu jarimu panjang, tapi kemudian pasti lepas itu. Nah, berarti itu teraba
kurang dari 2/3. Biasanya normal panggul itu kurang dari 2/3. Kalau lu nyusul sih pasti akan lepas sudah. Oh iya, iya. Karena jarimu nggak pendek. Kalau sampai setengah aja sudah lumayan, berarti panjang kan jarimu. Tapi nggak akan bisa mencapai lebih dari 2/3 lingkaran dari pectinosi pubis ke promontorium. Jadi itu namanya nanti nyanyinya kalau sudah lepas, itu namanya kurang dari ini innominata teraba kurang dari 2/3. Ya, artinya kalau ini innominata teraba kurang dari 2/3 berarti panggul itu luas. Sama kiri kanan sama. Ya, sama kiri kanan. Ya. Sama kiri kanan. Nah, gitu ya. Begini, kalau sebelah sini, kalau saya sini pakai jari. Jari tengah, kalau sebelah sini pakai jari telunjuk. Ya. Itu caranya. Jadi nyanyinya di innominata nanti teraba kurang dari 2/3 atau lebih dari 2/3. Ya, kalau panggul itu ginekoid pasti kan teraba kurang dari 2/3. Kalau panggul itu android malah lebih kurang dari 2/3 lagi. Ya karena dia ke belakang banget. Apalagi antropoid. Ya kan? Tapi yang kalau platypeloid bisa jadi kamu meraba ini lebih dari 2/3. Nah, itu kan logikanya. Paham ya? Platypeloid itu kan tipis ke depan. Berarti kamu bisa meraba lebih dari 2/3. Nah, itu akan berkorelasi dengan promontorium. Kalau platypeloid pasti promontorium teraba dengan orang normal. Nah, itu kan jadi semua itu menilai kan, oh ini berarti dari semua pemeriksaan perimet ini nanti interpretasinya panggulnya platypeloid kah apakah. Kalau 2/3-nya teraba, kemudian konjugata ostetikanya itu misalkan teraba 10 cm, berarti ini kemudian platypeloid. Itu interpretasinya. Oke, saya di sini. Ya. Baru kedua, nah kemudian ini setelah sampai di sini lepas, kemudian kamu ke tengah sebenarnya, lalu meraba facies anterior dari sacrum. Kira-kira teraba nggak facies anterior? Ya normalnya enggak lah, ya kan? Nggak sampai. Kalaupun teraba, yang teraba apa? Ya, yang teraba apa? Organ yang di belakang itu apa? Iya, sigmoid rectum ya. Iya kan? Pasti dia teraba. Kalau teraba sigmoid ya situ. Makanya saya bilang kalau kita meraba sacrum, cekung. Kalau sudah kamu nggak bisa meraba, jarimu sudah begini mentok lagi nih. Kamu sudah lepas tadi, terlepas ke tengah kan? Mau meraba ke belakang, sampai di sini. Itu kan menilai kecekungannya. Ya kan? Sampai sini. Nah, ya kan kalau nggak teraba tulang, kalau misalnya teraba rektum, misalnya ada feses yang keras, yang tahu kita, oh ini bukan feses, berarti kan nggak teraba sakrumnya kan? Ya kan? Nggak teraba tulang, berarti ya sakrumnya cat. Oh, makanya kalau masih teraba pasti dia mendatar jadinya. Kan begini, kalau dia begini nggak cekung begini, kalau cekung kan nggak bisa saya promotornya nggak teraba ini apa gitu teraba kan? Nah kalau dia mendatar begini ya teraba. Nah ini mendatar, sakrumnya mendatar. Tapi teraba rektum juga. Ya pastilah kalau sakrum, makanya kalau teraba rektum kamu raba lagi di belakangnya teraba nggak tulang. Oh, gitu. Gitu? Oke, kemudian, nah sudah sampai sini baru. Nah, ini sedikit, ini bismillah, kalian nggak memeriksa ini bismillah. Nah, ini kamu rapi. Setelah sampai sini lepas, ya kan baru ke kiri kanan. Nah, bismillah sedikit pasti teraba. Jadi nyanyinya bukan teraba lagi, tapi menonjol apa tidak. Ya, ini pasti teraba, makanya harus diraba spinal sedikit tuh kiri kanannya. Nah ini ya, yang saya tadi ke sini, ini nah, cari spinal sedikitnya. Teraba. Tapi keterangannya apa? Menonjol atau tidak? Apa itu kriteria menonjol sekarang? Harus disepakati. Sepakatannya, spinal sedikit itu normalnya cuma 1 cm. Maksimal 1,5. Kalau dia menonjol berarti di atas itu, berarti sudah 2 cm. Ya, di atas 1,5. Nah, kalau ini kita aja, kalau merabanya kayak gini nih, kayak gini. Berarti ini menonjol, berarti cuma 1 sampai 1,5 cm. Itu normal. Kayak gini. Tapi kalau dia tajam seperti ini, misalkan naik, saya ada di sini ya. Nggak bisa nah, ini. Nah, ini. Seperti ini nih. No. Ya, separuhnya inilah. Kamu kan bisa ngukur ini lebih dari 1,5 cm. Nah itu ya menonjol. Kenapa? Karena itu kan mempengaruhi apa yang disebut sebagai distansia interspinarum. Distansia interspinarum itu menentukan mid pelvic, lebarnya rongga pelvic bagian tengah, namanya mid pelvic. Itu yang menentukan persalinan. Distansia interspinarum itu tidak boleh kurang dari 8,5 cm. Karena bolehlah normal, boleh dicoba tapi bisa macet di situ, mentok di situ. Itu namanya distosia. Itu biasanya di fase aktif mentok di situ, nggak akan lahir-lahir.
Makanya harus diukur distansia interspinarum. Kalau distansia interspinarum itu maksudnya diukur gini. Kalau lebih tepatnya itu diukur lagi berapa senti. Normalnya itu distansia interspinarum itu lebih dari 8,5 cm. Kalau kurang dari 8,5 itu biasanya macet. Tapi tergantung. Ini ukuran bayi normal ya. Misalnya kalau Indonesia itu di atas 2,5, ya di bawah 4 kilo. Kalau distansi normal, misalnya 9 cm, 10 cm, tapi bayinya 5 kilo ya lolos. Ya, tapi bukan panggul ibunya yang sempit, tapi itu namanya cephalopelvic disproportion CPD. Panggul sempit beda dengan CPD. CPD itu panggul bisa panggul normal, bayinya tidak normal. Ya, atau panggul ibu yang normal, bayinya ukuran normal, atau ya, panggul sempit relatif, bayinya yang tidak bisa lolos. Misalnya kamu panggul sempit relatif, kamu misalkan 11 cm, ya, tadi konjugata obstetrika 11 cm, bayimu misalnya melahir paling-paling di bawah 3 kilo, 26, 27, 28 bisa lahir. Panggul sempitmu relatif tapi yang ringan, panggul sempit relatif yang ringan, biasanya 11 cm, bisa aja lahir. Bisa lahir dia, tapi dengan bayi ukurannya misalkan 2,5, 2,6, 2,7, di bawah 3 kilo misalkan. Ya, tergantung aja nanti ya. Ya, sudah tadi spinanya menonjol atau tidak? Kalau itu kata menonjol berarti di atas 1,5 cm. Kalau itu tidak menonjol berarti 1 cm, kayak gini normal. Berarti distansi interspinarumnya di atas 8,5 cm. Sudah, terakhir baru oskopsikis. Nah, setelah ini diraba loh oskopsikisnya. Oskopsigisnya menonjol nggak? Kalau oskopsi normal kan dia begini, tapi ada wanita tertentu begini cuking ke dalam oskopsigisnya lengkung banget. Itu teraba nanti di belakang sini. Ya, nah ini bisa normal ya? Bisa, cuma nanti bisa ini patah ini ya, ini nyeri sih. Bisa lahir normal bisa, tapi bisa nyeri, tapi nyeri biasanya. Ya, bisa patah, kepala bayi yang lewat itu bisa patah. Nah, itu harus kita, kalau kamu tahu, kamu harus jelaskan ke ibunya, ini bu, bisa normal loh, bisa dong bu, tapi ibu mungkin nanti nyeri lah, habis melahirkannya. Kadang-kadang kalau nggak tahu, dikira kepanjangan, banyak itu pasien lahir di bidan ya, nggak ngerti bidannya. Ini itu berjalan sakit, di ujung subi sakit dokternya harus beranak. Nah itu karena mereka nggak punya ilmu untuk mengetahui ini bentuk panggul, ukuran panggulnya. Nah baru setelah selesai itu keluarkan jarimu. Nah baru masuk ke sini. Ini ada sebenarnya ada tuber isiadikum di sini. Pintu bawah panggul. Tuber isiadikum itu masuk ke jarimu, kepala gini masukin. Kalau ini tertahan oleh tuber isiadikum kiri kanan berarti berarti satu kepal masuk. Ya, nggak akan masuk satu kepalnya ibaratnya. Tapi kalau dia sempit di satu kepal segini ya kurang dari satu kepal. Nah, itu sebenarnya kalau kita bilang papillometri. Tapi yang di sini cuma mengukur judulnya itu sebenarnya pengukuran konjugata diagonalis, bukan papillometri. Sudah saya bilang itu. Ada yang tanya mas ini? Hah? Ya ada. Sekali kita PT itu sudah kerja semua tangan di dalam ini, nggak boleh dicabut. Bukan lupa sekali sama periksa dalam juga. Sekali periksa dalam itu langsung apa nyanyiannya sudah tahu dong. Kalau yang residen tuh dan nyanyiannya harus sekali dia periksa sudah semua harus diperiksa. Jangan cabut. Nggak boleh. Kamu tadi gimana? Yang tadi si siapa? Yasmin keluar. Tangannya keluar lagi tadi. Masuk keluar. Jadi sekali periksa terus semua. Iya, makanya ada urutannya. Saya ajarkan tadi urutannya supaya sekali periksa. Iya. Ini begini ya. Ini nice to know. Nanti lah nanti. Ya kalau